Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang syarat dengan ampunan, syarat dengan rahmat, dan syarat dengan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak kita lakukan di bulan Ramadan adalah tadarus dan khatmil Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Harus kita pelajari, harus kita hayati, dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengqadha'nya sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ramadan adalah bulan turunnya kitab suci kita, Al-Quran. Dan ini adalah kesempatan emas bagi kita semua untuk melatih, membuat kita konsisten mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui khataman Al-Quran. Lantas, bagaimana cara kita menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pertama kita niatkan dengan ikhlas karena Allah. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga sarana taqarrub kepada Allah agar kita mendapat petunjuknya dan keberkahan hidup selama-lamanya. Lantas, bagaimana cara menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah membaca atau menargetkan 1 juz setiap hari. Untuk bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan, maka kita membaca 1 juz setiap hari. Setiap juz terdiri dari 20 halaman, dan jika kita membaginya sepanjang hari, kita bisa membaca sekitar 4-5 halaman setelah setiap sholat fardu. Waktu-waktu seperti setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, dan sebelum tidur bisa kita manfaatkan untuk tadarus dan khatmil Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis tadi Rasulullah mengingatkan kita bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, setiap lembaran yang kita khatamkan akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala, dan pahalanya akan Allah lipat gandakan. Sungguh betapa besar ganjaran yang kita dapatkan jika kita berusaha untuk istiqomah membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan. Selanjutnya, kalau kita tidak bisa membaca 1 juz dalam sehari, maka cara kedua adalah kita mengatur waktu membaca Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mencapai target khatam Al-Quran adalah penting bagi kita untuk mengatur waktu dengan cermat. Bahwa setelah sahur, sebelum menjalani aktivitas di siang hari, kita bisa membaca beberapa halaman Al-Quran. Begitu juga setelah sholat fardu. Setiap sholat fardu, yang 5 sholat fardu, kita dapat meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Memanfaatkan waktu malam setelah sholat tarawih misalnya adalah waktu yang lain
yang juga sangat baik untuk menambah bacaan dari target harian kita. Dengan pembagian waktu yang teratur dan cermat, kita bisa menyelesaikan 1 juz setiap hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah membaca dengan khusyuk dan memahami maknanya. Selain menjaga kuantitas bacaan target harian kita juga mesti memperhatikan kualitas bacaan atau khataman kita. Tadarus Al-Quran, khataman Al-Quran tidak sekedar melafalkan ayat-ayat Allah, tapi juga harus memahami, meresapi, dan mengamalkan makna serta hikmah yang ada di baliknya. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ayat ini, saudara-saudaraku sekalian, mengingatkan kita agar kita senantiasa merenungkan, mentadabburi setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Mentadabburi Al-Quran akan membantu kita untuk mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa cara selanjutnya? Saudaraku sekalian, cara selanjutnya adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Setelah kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik, penting sekali bagi kita untuk berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman dan kemudahan dalam mengamalkan isi Al-Quran. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Kata Allah, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Dan dengan tadarus, dengan membaca, bahkan mengamalkannya, kita akan semakin dekat dengan jalan yang lurus, semakin dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah salah satu cara yang sangat penting, sangat baik untuk kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Namun, yang terpenting juga adalah bagaimana kita bisa menjaga kualitas ibadah, jaga kualitas dari bacaan atau khataman yang kita lakukan. Artinya, kita tidak boleh hanya fokus pada jumlah bacaan, jumlah surah yang kita baca, jumlah khataman kita, tapi juga pada pengamalan atau implementasi dari makna-makna ayat yang Al-Quran yang kita baca. Seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau bersabda, baik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Marilah kita menjadikan Al-Quran tidak hanya sebagai bacaan harian, tidak hanya sebagai bacaan rutinan, melainkan sebagai amalan untuk kita ajarkan kepada saudara-saudara semuslim kita. Dengan demikian, kita akan merasakan manfaat Al-Quran dalam kehidupan dunia, juga dalam kehidupan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.